Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidani Putrangputih, NIM 4191111119 dari PSPMA 2019. Di sini saya akan membahas mengenai soal analisis sensitivitas. Selanjutnya, untuk soal yang pertama yaitu bisa dilihat pada PPT yang saya buat. Untuk soalnya bisa dibacakan sebelum melakukan penyelesaian. Maka saya langsung ke dalam penyelesaiannya, yaitu misalkan X1-nya itu adalah jumlah jenis standar yang diproduksi, dan X2 adalah jumlah jenis deluxe yang diproduksi, X3 adalah jumlah jenis super deluxe yang diproduksi. Maka dapat dilakukan identifikasi masalah dalam bentuk tabel, yaitu berdasarkan jenisnya. Jenis standar atau yang kita sebut tadi adalah X1, yaitu mempunyai 4 mainan, 4 alat olahraga, dan 4 buku yang seharga dengan Rp30.000. Kemudian yang deluxe atau bisa dibilang X2 mempunyai mainannya itu 5, alat olahraga 6, bukunya itu 5 dengan harga Rp40.000. Dan kemudian jenis super deluxe dengan mainan 6, alat olahraga 8, bukunya itu 5 dengan harga Rp60.000. Berdasarkan harga mainannya itu harganya Rp60.000, sedangkan harga alat olahraga itu Rp75.000 dan buku adalah Rp45.000. Kemudian yang pertama kita yaitu primal. Primal itu fungsi yang pertama kita ketahui dulu fungsi tujuannya. Fungsi tujuan kita itu yaitu memaksimumkan nilai Z sama dengan 30.000 X1 ditambah 40.000 X2 ditambah 60.000 X3. Kemudian dengan fungsi kendalanya yaitu yang pertama mainan 4X1 ditambah 5X2 ditambah 6X3 itu lebih kecil sama dengan 60.000. Kemudian alat olahraga 4X1 ditambah 6X2 ditambah 8X3 lebih kecil sama dengan 75.000. Kemudian buku 2X1 ditambah 5X2 ditambah 5X3 lebih kecil sama dengan 45.000. Dengan fungsi non negatif yaitu X1, X2, X3 lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk langsung ke tabel simplex. Di tabel simplex ini kita akan mencari namanya kolom kunci dan baris kunci. Di sini sudah terdapat yaitu kolom kuncinya di X3 dan baris kuncinya di S3, di mana kolom kunci adalah koefisien paling negatif. Di sini kita bisa lihat koefisien paling negatifnya yaitu min 60.000. Sedangkan baris kunci adalah memiliki rasio positif terkecil yaitu terdapat di S3. Kemudian kita lihat di tabel simplex yang kedua ini, dimana kita buat yang pertama. Di tabel simplex yang kedua ini kita akan membuat yang namanya baris kunci yang baru. Tadi kan baris kunci yang lama itu S3, kemudian dikeluarkan dan dimasukkan nilai dari X3, diganti dia S3-nya jadi X3. Kemudian dengan cara membagikan setiap elemen baris kunci lama dengan baris kuncinya, yaitu ini 0 dibagi 5, 0, 2 dibagi 5, 2/5, 5 dibagi 5, 1, kemudian ini 5 dibagi 5, 1, kemudian 0 dibagi 5 itu 0, 0 dibagi 5, 0, kemudian 1 dibagi 5 itu sama dengan 1/5, kemudian 45.000 dibagi 5 itu sama dengan 9.000. Selanjutnya kita akan melakukan komputasi baris Gauss-Jordan, yaitu dengan cara kita baris lamanya itu dikurang elemen kolom kunci dikali baris kunci baru. Maka kita dapat nilainya misalnya nih min 30.000 dikurang min 60.000 dikali 2/5, maka dapat dihasilkan yaitu min 6.000. Kemudian dapatkan nilai kanannya atau solusinya yaitu 540 juta. Kemudian kita masuk ke tabel simplex yang ketiga.
Karena kita lihat di sini di tabel simplex yang kedua ini nilai z-nya itu masih ada minusnya, maka kita lakukan ke iterasi selanjutnya, yaitu tabel simplex yang ketiga. Sama juga dilakukan seperti tahap yang tadi, maka didapatkan hasil nilai z-nya itu tidak ada yang negatif lagi, dan maka dapat disimpulkan bahwa tabel simplex yang ketiga sudah optimal. Kemudian jadi kombinasi optimalnya yaitu X1 sama dengan jumlah jenis standarnya yaitu 3750, itu didapatkan dari sini nilai solusi dari X1. Kemudian X2 nya yaitu 0, itu didapatkan dari ini 0. Kemudian X3 nya yaitu 7500 dengan penerimaan penjumlahan atau solusinya yaitu 560 juta 500.000. Maka selanjutnya kita masuk ke dual. Dual itu yaitu meminimumkan nilai Z sama dengan 60.000 Y1 ditambah 75.000 Y2 ditambah 45.000 Y3. Nah, dengan fungsi batas-batas atau fungsi kendalanya yaitu 4Y1 ditambah 4Y2 ditambah 2Y3 lebih besar sama dengan 30, kemudian 5Y1 ditambah 6Y2 ditambah 5Y3 lebih besar sama dengan 40, kemudian 6Y1 ditambah 8Y2 tambah 5Y3 lebih besar sama dengan 60, dengan Y1, Y2, dan Y3 itu lebih besar sama dengan 0. Nah, setelah dilakukan meminimumkan nilai dualnya dengan metode simplex seperti nilai primal tadi, maka diperoleh nilai dari Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 30/4, dan Y3 nya yaitu 0. Nah, kemudian kita misalkan ditambahkan jenis baru atau variabel baru, yang dimisalkan variabel barunya itu kita sebut yaitu XA, di mana koefisien XA pada fungsi tujuan adalah 20. Dengan kalau fungsi kendala yang pertama itu sama dengan 3, dengan fungsi kendala yang kedua itu sama dengan 4, kemudian fungsi kendala yang ketiga itu sama dengan 6. Nah, kemudian setelah diketahui koefisien XA pada pada fungsi kendala ketiga itu sama dengan 6, sehingga fungsi pembatas dual yang menyangkut XA adalah 3Y1 ditambah 4Y2 ditambah 6Y3 itu lebih besar sama dengan 20. Nah, nilai dual optimalnya itu yang tadi Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 30/4, dan Y3 sama dengan 0. Nah, ternyata memenuhi fungsi batasan dual di atas, sehingga penambahan XA tidak mempengaruhi penyelesaian dari optimalnya, karena nilai koefisien pada baris tujuan tetap positif semuanya. Tadi kan nilainya tuh tetap positif semuanya. Nah, apabila koefisien XA pada fungsi tujuan sebesar 40 misalnya, nah sehingga fungsi batasan dualnya menjadi 3Y1 ditambah 4Y2 ditambah 6Y3 itu lebih besar sama dengan 0, maka fungsi batasannya itu dilanggar. Kenapa dilanggar? Karena ketika kita substitusikan nilainya, yaitu dari nilai Y1, Y2, Y3 nya itu tadi Y1 nya itu kan bernilai 0, maka 4 dikali 0 ditambah 5 dikali 30/4 ditambah 3 dikali 0 itu kurang dari 100. Makanya tadi kan dia mengatakan bahwa dia itu harus lebih besar sama dengan 100, sedangkan kalau dicari itu dia lebih kecil dari 100, makanya dia dilanggar. Dengan menggunakan kaidah-kaidah yang di muka, nilai-nilai pada kolom XA adalah sebagai berikut. Nah, tadi disubstitusikan kemudian dikurang kurang 100 sama dengan hasilnya min 70. Nah, kemudian ini dia itu untuk mencari nilai dari si XA yang ada di tabel ini. Nah, hasil dari XA ini dicari melalui matriks dari 1 min 2/3, 6/5, 0, 5/2, min 2, 0, min 1/2, 1 dikali 3, 4, 6. Nah,
itu maka sama dengan 4/1/5 17/4. Nah, maka dimasukkan ke dalam tabel dari XA. Di sini kita lihat sudah kita masukkan nilai Z-nya itu, nilai dari XA-nya itu masih bernilai negatif, maka tabel itu belum optimal dan dilanjutkan ke tabel selanjutnya sehingga mendapatkan tabel optimal. Nah, maka setelah dilakukan pencarian dengan menggunakan metode simplex, dapat dinilai optimumnya itu sebesar 750.000 dengan XA adalah 7.500. Nah, kemudian kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu dapat diperhatikan soalnya pada PPT yang setelah saya buat. Di sini terdapat soal mengenai Garuda Furniture. Nah, di sini kita lihat soalnya, yaitu disuruh kita yaitu timbul batasan baru. Batasan barunya itu tenaga kerja dengan model A itu 3, model B 4, dan kapasitasnya itu 140. Nah, kita disuruh menganalisis sensitivitasnya. Nah, dapat dilakukan penyelesaian yaitu dengan cara yang pertama, kita memeriksa apakah batasan baru tersebut dipenuhi oleh jawaban optimal. Nah, bila jawaban optimalnya ini memenuhi batasan baru, maka tidak perlu diperhatikan. Bila tidak, maka batasan baru haruslah dimasukkan ke dalam masalah. Nah, ini dia batasan barunya, yaitu 3x1 ditambah 4x2 itu lebih kecil sama dengan 140. Dengan kita masukkan nilai dari x1 dan x2-nya tadi terdapat di soal. Ini x1-nya itu 18, x2-nya yaitu 24. Nah, kita masukkan nilainya itu kalau dikalikan itu hasilnya adalah 150 lebih kecil sama dengan 140. Itu salah karena 150 itu lebih besar daripada 140. Nah, karena fungsi batasan ini menjadi tidak terpengaruh sehingga nilai optimalnya akan berbeda. Dengan demikian, kendala tersebut bersifat aktif dan akan memberikan pengaruh terhadap nilai optimumnya. Nah, maka harus diselidiki apakah pengaruhnya meningkatkan keuntungan atau justru mengurangi keuntungan. Nah, kemudian kita akan untuk mengetahui keadaan optimalnya, kita akan membuat batasan baru itu dapat ditambahkan langsung pada tabel simplex terakhir. Nah, tadi tabel simplex terakhirnya terdapat di soal ini. Ini dia tabel simplex terakhirnya. Kita masukkan ke tabel simplex terakhir. Nah, setelah dimasukkan dia itu menjadi S4. Nah, tadi kan dia nilainya itu 3x1, 4x2 lebih kecil dari 140. Nah, di sini masukkan nilai dari S4-nya, dia dimasukkan ke nilai S4 yaitu 34001 140. Nah, kemudian setelah berdasarkan tabel optimumnya ini dapat kita lihat bahwa variabel dasarnya itu kan X1 dan X2. Sehingga elemen-elemen pada baris X1 dan X2 yang terletak pada baris S4 harus bernilai 0. Ini kan masih nilainya 3 dan 4, maka kita harus membuat nilainya itu sama dengan 0 dengan cara kita menambahkan atau mengurangkan elemen-elemen pada baris X1 dan X2-nya. Nah, kita mengurangkannya dengan cara baris S4 itu sama dengan kan tadi barisnya 3400001 140. Kemudian elemen baris elemen baris X1-nya itu kan 10 min 10 0,3 0 min 0,2 0 18. Nah, kemudian supaya dia bernilai 0 maka kita kalikan 3. Maka didapatkanlah 3 0 min 3 0 0,9 0 min 0,6 0,54. Nah, maka didapatkan baris S4 yang barunya yaitu 04 min 04 0,9 0 0,6 186. Nah,
kita kan sudah membuat nilai dari X1 nya itu 0, tetapi nilai dari X2 nya ini masih 4. Makanya kita lakukan lagi pengurangan dengan cara baris baru dari S4 nya ini dikurangkan dengan elemen baris X2 dikali 4, maka didapatkan hasilnya yaitu 0, 0, 1,3, 0, min 1, 1, min 10. Nah, selanjutnya kita masukkanlah nilai S4 nya ini kan sudah 0, 0, 1,3, 0, min 1, min, terus itu 1, terus itu min 10. Nah, kita lihat nilai Z nya ini kan sudah positif semua. Sebenarnya ini sudah optimal, tetapi solusi dari S4 ini masih bernilai negatif. Nah, maka kita lakukan literasi selanjutnya dengan cara variabel S4 digantikan oleh S3. Nah, kemudian kita dapatkan nilai dari S3 nya itu sudah 10, tidak minus 10 lagi. Maka untuk kombinasi barang optimal yang baru adalah menghasilkan 20A model A, 20 model A, dan 20 model B dengan keuntungan maksimum 7.000 US dollar. Nah, maka terjadi pengurangan dari keuntungan yang awalnya itu kan awalnya tadi kan 7.200 US dollar menjadi 7.000 US dollar. Dia mengalami penurunan yaitu kerugian sebesar 200 US dollar. Nah, kemudian karena penambahan kendala baru ini adalah untuk ini benar berarti untuk setiap program linear, atau bisa dikatakan jika kendala baru ditambahkan terhadap suatu masalah program linear, maka nilai optimal yang lama akan lebih baik atau sama dibandingkan nilai optimal yang baru. Nah, sehingga penambahan suatu kendala baru tak dapat mempengaruhi nilai optimum sehingga masalah program linear. Nah, kemudian kita masuk ke contoh yang ketiga. Di contoh yang ketiga ini kita akan memaksimumkan nilai Z sama dengan 2X1 ditambah X2 ditambah 3X3 dengan fungsi kendalanya yaitu yang pertama 2X1 ditambah X2 ditambah X3 lebih kecil sama dengan 8. Kemudian 2X1 ditambah 4X2 ditambah 2X3 itu lebih kecil sama dengan 18. Kemudian X1 ditambah X2 ditambah 3X3 itu lebih kecil sama dengan 8 dengan fungsi non negatifnya yaitu X1 lebih besar sama dengan 0, X2 lebih besar sama dengan 0, dan X3 lebih besar sama dengan 0. Nah, dengan menggunakan aplikasi Lingo untuk menganalisis sensitivitas dari hasil fungsi tujuan di atas. Nah, setelah kita masuk ke aplikasi Lingonya, kita masukkanlah formatnya berdasarkan tadi yang disuruh. Nah, di sini kan kita memaksimumkan nilai dari 2 dikali, kalau di Lingo dia kalinya itu pakai bintang, X1 ditambah X2 ditambah 3 dikali X3. Nah, kita masukkan nih fungsi kendalanya semuanya, tidak lupa kita membuat N dan membuat titik koma. Kemudian kita solve. Nah, kita solve dan kita menghasilkan dan mendapatkan nilai dari outputnya. Di sini kita bisa melihat bahwa nilai dari objective value-nya itu sebesar 11,2 dengan total iterasinya itu 3. Kemudian kita bisa melihat bahwa total variabelnya itu 3, di mana kita melihat 3-nya bahwa itu variabelnya X1, X2 dan X3. Kemudian kita bisa melihat bahwa total constraints-nya ini 7, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian kita ke bawah, kita lihat di sini terdapat variabel X1, X2, X3 dengan value-nya itu untuk variabel 1 yaitu 3,2 dengan reduce cost-nya ini 0. Kemudian
X2 itu value-nya 0 dengan residue cost-nya ini bernilai 0,4. Kemudian X3-nya ini value-nya 1,6 dengan residue cost-nya ini adalah 0. Nah, di sini kita perhatikan, kan tadi soalnya itu memaksimalkan. Berarti fungsi dari reduce cost-nya ini adalah menurunkan fungsi atau nilai optimum itu ke terdekat. Artinya jika kita mempertahankan nilai dari X2 nya ini kan value-nya 0, kita pertahankan nih nilai dari 0 nya ini, maka kita peroleh nilai dari reduced cost-nya ini adalah 0,4. Nah, kemudian karena nilainya ini 0,4, maka dia mengalami penurunan. Nah, kemudian di sini kita ada tabel, ada itu round, ada selling on surplus plus kemudian ada dual price. Nah, di sini rounds-nya ini ada 1 sampai 7 dengan yang pertama, yang round 1 ini adalah fungsi tujuan, dengan selling or surplusnya ini adalah 11,2 dengan dual price-nya ini 1. Kemudian kita lihat bahwa rounds-nya di fungsi kendala yang pertama selling or surplusnya ini 0. Kemudian kita lihat dual price-nya ini 0,6. Nah, ini kan di sini selling or surplusnya ini 0. Jika kita ganti ininya jadi 9, nah maka kita solve lagi, itu jadinya 11,8, dimana tadi kan dimana jika selling or surplusnya ini 0, dia akan mengalami penambahan 0,6. Tadi kan awalnya 11,2, kemudian ditambah 0,6 menjadi 11,8. Begitu juga kalau semisalnya dengan yang terjadi di round 4 atau fungsi kendala yang kedua. Ini kan dia 0 juga kan, dengan kalau melakukan penambahan dilakukan penambahan 0,8. Maka di sini kalau kita ini kembalikan 8, kemudian ini kita ganti jadi 9, kemudian kita solve lagi, maka didapatkan hasilnya yaitu 12, yaitu dengan penambahan dari awalnya yaitu penambahan yaitu awalnya 11,2, kemudian dilakukan penambahan menjadi ini ya, lakukan penambahan melakukan penambahan menjadi 12. Di sini berarti bahwa pengaruh dari dual price-nya ini terhadap nilai dari objective value-nya. Nah, maka jadi kan tadi kan kesimpulannya bahwa tadi kan kita sudah sangat optimal nih nilai dari nilai dari output ini kan sudah sangat optimal. Jadi ketika nilai pada surplusnya ini ada, nilai dari surplusnya ini ada, maka untuk nilai pada dualnya itu tidak ada. Begitupun sebaliknya. Nah, begitupun sebaliknya, jika nilai surplusnya ada, maka nilai dual price-nya itu ada, yaitu tidak bernilai 0. Nah, kemudian setelah ngapain solve-nya, kemudian kita mencari range-nya itu dengan cara, nah, kemudian di sini kan nampak itu nilai dari range-nya dengan objective coefficient range-nya itu dengan variabel X1, connect coefficient-nya itu 2, dan allowance increase-nya itu 4, dengan allowance decrease-nya itu 1. Nah, kemudian kalau dia variabelnya X2, current coefficient-nya itu adalah 1,
dan alone Ingrid-nya itu 0,4 dan alone dari decrypt-nya ini adalah infinity. Begitu juga dengan variabel x3, current coefficient-nya ini 3, alone Ingrid-nya ini adalah 3, kemudian alone dari description-nya ini adalah 2. Kemudian ada tabel dari dari range-nya. Itu adalah fungsi solusinya atau yang sebelah kanannya. Maka didapatkan round dari 2, 3, 4, 5, 6 dengan current dari RHS-nya itu adalah 8, 18, 9, 0, 0, 0, dengan alone increase-nya itu adalah 10, infinity 15, 3, 0, 2, dengan alone descript-nya ini adalah 5, 8, 5, dengan infinity. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi dari analisis sensitivitas pada pertemuan pada hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.